Banjir merendam Jakarta, salah satunya permukiman warga di Kelurahan Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Banjir dipicu anak kali Pesanggerahan yang meluap pasca hujan deras sejak Kamis malam. Warga di Jember, Jawa Timur menyulap jalan masuk perumahan jadi Bazar Ramadan. Bazar Ramadan ini menyediakan beragam sajian takjil dan menu berbuka puasa. Untuk mengakomodir lonjakan jumlah pemudik saat Lebaran, PT KAI Daob 7 Madiun mengoperasikan 1 kereta api tambahan pulang pergi. Saudara, tentunya selain 3 informasi tadi, kami juga menyiapkan informasi menarik lainnya dari berbagai penjuru daerah. Inilah Indonesia Update selengkapnya. Saudara, banjir merendam Jakarta, salah satunya permukiman warga di Kelurahan Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Banjir dipicu anak kali Pesanggerahan yang meluap pasca hujan deras sejak Kamis malam. Banjir merendam rumah warga di Kampung Sawah Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Air setinggi 80 cm hingga 1,5 meter menggenang di 8 RT. Selain luapan dari air anak kali Pesanggerahan, banjir di lokasi ini disebabkan adanya penyempitan pada aliran kali. Untuk menahan air, warga membuat tanggul atau penahan, namun air tetap masuk ke dalam rumah. Meski banjir, warga tidak mengungsi lantaran mayoritas rumah warga berlantai 2 dan masih bisa digunakan untuk beraktivitas. Warga berharap Pemprov mengeruk dan melebarkan kali untuk meminimalisasi banjir kembali terjadi. Dari luapan kali. Luapan kali apa? Ya, kali Pesanggerahan biasanya. Ya kadang-kadang hujan, banjir, tapi nggak lama. Jadi itu air tuh apa? Muter doang, ya, lambat aja airnya gitu. Hujan yang mengguyur sejak Jumat dini hari juga menyebabkan banjir di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Arus lalu lintas sekitar juga tersendat akibat adanya genangan di sepanjang jalan. Banjir menggenangi Jalan Daan Mogot sepanjang 700 meter. Beberapa petugas dari Dinas Perhubungan, Polri, Satpol PP, Dinas Sumber Daya Air membantu pengendara di lokasi banjir. Banjir juga terjadi di Kelurahan Cipete Utara, imbas meluapnya aliran air Kali Krukut. Hingga Jumat siang, banjir belum sepenuhnya surut. Banjir menggenangi jalan-jalan di rumah warga, bahkan hingga masuk ke dalam rumah. Ketinggian air bervariasi, walau demikian warga memilih bertahan di rumah mereka dan enggan mengungsi. Saudara, kesorotan lain, YouTuber yang juga dokter kecantikan Richard Lee kembali diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan layanan kesehatan. Maksud kami terkait produk dan layanan kecantikan. Richard Lee sebelumnya mengklaim produk kecantikan yang dijualnya tak membahayakan keselamatan penggunanya. Richard Lee sebelumnya sudah diperiksa di Treskrim Suspolda Metro Jaya pada 7 dan 19 Januari 2026. Richard Lee mengklaim semua produk kecantikan yang dijual kepada konsumen sudah sesuai prosedur sehingga tidak membahayakan keselamatan pengguna. Menghargai hasil dari pra-peradilan dan hari ini dengan sikap kooperatif saya datang untuk memenuhi kewajiban saya sebagai warga negara yang baik. Saya sudah siap memberikan keterangan sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya tentang produk yang saya jual. Semua produk yang saya jual legal dan BPOM dan diproduksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya belum pernah menjual produk yang tidak berizin dan berpotensi untuk membahayakan masyarakat. Secara pribadi yang buat saya sedih
konflik ini melibatkan 2 orang dokter, 2 orang sejawat, 2 orang yang profesinya sama-sama menjual skincare yang berakhir dengan saling lapor dan sama-sama jadi tersangka. Secara pribadi saya jujur, saya sedih dan malu akan hal itu. Terima kasih. Dalam kasus ini, Samira Farahnas atau yang dikenal di media sosial sebagai dokter detektif juga diperiksa oleh polisi sebagai pelapor. Doktif hadir untuk dimintai keterangan sebagai pelapor dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan layanan kecantikan yang menyeret Dr. Richard Lee menjadi tersangka. Doktif juga membawa beberapa produk kecantikan milik tersangka Richard Lee yang nomor izin edarnya juga telah dipalsukan. Terkait klaim tersangka, jika produknya legal dan memiliki izin edar dari BPOM, Dr. Samira menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik. Tidak ada maling yang ngaku ya. Jadi tidak ada maling yang ngaku. Jadi biarkan kita serahkan kepada penyidik. Penyidik Polda Metro Jaya, terutama Krimsus Tegak Lurus Merah Putih. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan Richard Lee. Polda Metro Jaya juga mencekal Richard Lee bepergian ke luar negeri selama 20 hari hingga 1 Maret mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Beralih ke informasi lain, saudara, jenazah pilot pesawat Pelita Air yang jatuh di Desa Pabetung, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, diserahkan ke pihak keluarga. Jenazah pilot Kapten Hendrik Lodewijk Adam sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Pratama Longbawan Nunukan Jumat siang. Proses penjemputan dilakukan tim Basarnas Tarakan dengan menggunakan pesawat NAV dan terbang ke Bandara Longbawan. Pesawat yang menjemput akan kembali ke Bandara Juwata Tarakan di landasan Pacu Lanut Anang Busra. Proses penyerahan ke keluarga juga akan dilangsungkan. Sebelumnya pada Kamis siang, pesawat Pelita Air AT908 terbang dari Bandara Longbawan menuju Tarakan membawa BBM Pertamina. Saat 10 menit mengudara, pukul 12.20 WITA, petugas ETC Tarakan menerima sinyal darurat dari pesawat. Menurut kesaksian warga, pesawat jatuh sekitar pukul 12.33 WITA. Terbakar hingga mengepulkan asap tebal. Dalam kecelakaan ini, seorang pilot bernama Kapten Hendrik Lodewijk Adam meninggal dunia. Maskapai Pelita Air memastikan pesawat tidak membawa awak kabin ataupun penumpang. Warga di Jember, Jawa Timur menyulap jalan masuk perumahan jadi bazar Ramadan. Kami hadirkan informasi ini selengkapnya setelah jeda di Indonesia Update. Saudara, warga di Jember, Jawa Timur menyulap jalan masuk perumahan jadi bazar Ramadan. Bazar Ramadan ini menyediakan beragam sajian takjil dan menu buka puasa. Suasana berbeda terlihat di jalan utama perumahan Bumi Tegal Besar, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Jalan yang biasanya menjadi akses warga menuju permukiman saat ini disulap menjadi bazar Ramadan dan ramai dikunjungi warga setiap sore hari menjelang buka puasa. Kurang lebih 165 stan berjajar rapi sepanjang jalan 200 meter menawarkan beragam makanan dan minuman, menu takjil dan menu buka puasa, bahkan menu santap sahur. Harga yang dijual pun relatif murah, antara Rp2.000 hingga Rp20.000 tergantung jenis makanan. Selain memberikan kemudahan, warga memenuhi kebutuhan menu buka puasa dan santap sahur, bazar Ramadan menjadi peluang ekonomi warga di momentum bulan Ramadan.
Bazar Ramadan di perumahan Bumi Tegal Besar ini dibuka selama bulan Ramadan dari pukul 14.30 hingga pukul 18.30 malam. Udah berapa lama ini jualan di sini, Bu? 13 tahun. Jual apa saja ini, Bu? Petula, takjil petula, sama stok, sama klepon biasa. Ini memang momentum Ramadan ya, Bu ya? Ya, setiap Ramadan. Biasanya ada beberapa, tapi cuman di depan aja. Tapi kalau untuk Ramadan itu jadi rame gitu. Biasanya warga di sini kalau berjualan itu lewat online, tapi dengan adanya pasar ini kita bisa Milih gitu ya? bisa milih, bisa buka stand sendiri gitu. Kawasan Jalan Andi Mapanyuki menjadi salah satu sentra penjualan takjil favorit warga Makassar, Sulawesi Selatan. Pasar takjil musiman ini menyediakan beragam pilihan makanan dan minuman untuk berbuka puasa dengan harga yang relatif terjangkau. Pedagang di kawasan ini menawarkan aneka takjil seperti kue-kue tradisional khas Sulawesi Selatan, kolak, es buah, hingga gorengan. Salah satu yang paling diburu adalah barongko dan roko-roko uti, kue tradisional berbahan dasar pisang yang menjadi primadona setiap Ramadan. Ramainya kawasan Jalan Andi Mapanyuki menjadi bukti bahwa tradisi berburu takjil menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika bulan puasa di Makassar. Selain menggerakkan ekonomi, pusat kuliner musiman ini menjadi ruang silaturahmi warga jelang waktu berbuka puasa. Lalu bagaimana suasana pasar takjil di Makassar, Sulawesi Selatan? Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, Wafik Azizah, dan juru kamera Rama Pratama. Wafik, seperti apa keramaian warga yang berburu takjil di sana? Selamat sore di Makassar, Sulawesi Selatan, tepatnya di Jalan Andi Mapanyuki. Ini sangat ramai, saudara, karena memang tadi kami ada di sini sejak pukul 2 siang hingga sore hari ini. Antusias masyarakat untuk datang berburu takjil untuk mencari menu favorit mereka sangat-sangat besar sekali, saudara. Dan saat ini di belakang saya bisa Anda lihat ada deretan pedagang yang menjajakan aneka takjil dan juga kue-kue tradisional khas yang ada di Sulawesi Selatan. Saya ingin mengajak Anda, saudara, untuk melihat ada salah satu kuliner yang juga sangat dicari oleh masyarakat di Sulawesi Selatan menjelang waktu berbuka adalah barongko. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat langsung barongko, saudara. Ini adalah salah satu kue tradisional yang ada di Sulawesi Selatan. Tentunya ini selalu dicari saat waktu berbuka puasa. Bisa Anda lihat, saudara, ini adalah barongko, kue tradisional. Ini bahannya diambil dari pisang raja yang dihaluskan, pisang yang sudah lembut kemudian dicampur dengan gula, santan, telur, dan sedikit garam tanpa menggunakan tepung. Jadi adonan dibungkus dengan daun pisang dan dikukus hingga matang. Karena menggunakan telur dan santan, ini teksturnya lembut, halus, dan creamy, hampir seperti puding. Rasanya juga manis dan gurih. Jadi barongko ini, saudara, sering disajikan dalam acara adat di Sulawesi Selatan dan juga menjadi salah satu menu favorit yang dicari oleh warga saat berbuka puasa. Selain barongko, memang Sulawesi Selatan itu terkenal dengan kuliner kudapan pisangnya, saudara. Selain barongko juga ada di sebelahnya, ini adalah roko-roko uti. Ini kue tradisional di Sulawesi Selatan. Bahan dasarnya sama pisang, namun pisangnya, saudara, tidak dihaluskan, melainkan dipotong-potong atau dibiarkan dalam bentuk kecil. Saya ingin menunjukkan ke Anda, ini adalah bentuk isinya, saudara. Namanya roko-roko uti. Pisang ini dibalut atau dicampur dengan adonan tepung beras, santan, gula, dan sedikit garam juga. Setelah itu dibungkus dengan pisang, kemudian dikukus sampai matang. Karena menggunakan tepung, saudara, dan juga ada potongan pisang, teksturnya lebih padat dan terasa potongan pisangnya ada di dalam. Rasa manis, dan ini tentunya menjadi salah satu menu favorit bagi masyarakat
di Kota Makassar. Tadi ada barongko dan juga rokok uti. Kue tradisional tentunya saudara menjadi menu favorit bagi masyarakat untuk dipilih menjadi menu buka puasa yang ada di Jalan Andi Mapanyuki Kota Makassar. Saya kembali ingin mengajak Anda saudara melihat-lihat ini adalah aneka takjil yang ada di sini. Ada banyak pilihan bagi masyarakat yang ingin berburu takjil di Jalan Andi Mapanyuki Kota Makassar. Saya ingin bertanya-tanya dengan pedagang yang berjualan di sini. Ada Pak Andika. Halo Pak Andika. Ini kan sekarang sudah 2 hari Ramadan. Seperti apa antusias masyarakat untuk datang ke Jalan Andi Mapanyuki, dan yang paling banyak dicari warga itu takjil untuk berbuka apa, Mas Andika? Paling banyak dicari gitu adalah ini ya. Kue tradisionalnya kita itu rokok-rokok unti. Kalau dibilang itu Nagasari sebetulnya. Ini rokok-rokok unti, ini rokok-rokok cangkuning. Ah, ini cangkuning, rokok-rokok cangkuning. Kalau ini dia Nagasari. Kalau Makassarnya dia bilang rokok-rokok unti dia. Ah, ya ini banyak banget yang penggemarnya ini, yang banyak ngecari ini. Terima kasih banyak Pak Andika, selamat kembali bekerja ya. Terima kasih. Tadi saudara kita dengarkan ya bahwa kata pedagang yang ada di sini salah satu yang menu favorit bagi masyarakat yang selalu dicari saat bulan Ramadan adalah kue tradisional barongko dan rokok-rokok uti. Saya ingin lanjut kembali saudara mencari menu buka puasa saya di Jalan Andi Mapanyuki. Kembali ke Anda di studio. Banyak sekali ya pilihan menu takjil di sana, Wafik, dan yang paling khas adalah barongko dan rokok-rokok uti ini. Jangan-jangan sudah borong sebelumnya nih, Wafik, makanan khas ini. Terima kasih banyak jurnalis Kompas TV Wafik Aziza dan juru kamera Rama Pratama melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Wafik, selamat bertugas kembali. Saudara, untuk mengakomodir lonjakan jumlah pemudik saat Lebaran, PT KAI Daob 7 Madiun mengoperasikan 1 kereta api tambahan pulang pergi. Selengkapnya kami hadirkan setelah jeda. Untuk mengakomodir lonjakan jumlah pemudik saat Lebaran, PT KAI Daob 7 Madiun mengoperasikan 1 kereta api tambahan pulang pergi. PT KAI Daob 7 Madiun telah membuka pemesanan tiket kereta api tambahan untuk masa angkutan Lebaran tahun 2026. Kereta tambahan disediakan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada periode mudik dan arus balik. Kereta api tambahan yang berangkat dari wilayah Daob 7 Madiun, yaitu kereta api berantas dengan relasi Blitar menuju Pasar Senen. Kereta api tambahan beroperasi pulang pergi selama masa angkutan Lebaran. Terdapat juga 4 kereta api tambahan jarak jauh, diantaranya KA Sancaka relasi Surabaya Gubeng Yogyakarta dan KA Gajayana tambahan relasi Malang Stasiun Gambir. Saudara, demikian Indonesia Update. Terima kasih. Sampai jumpa.